Berbeda dengan sidang dakwaan dan eksepsi pada pekan lalu, sidang lanjutan dengan agenda kesaksian keluarga dan pengacara Brigadir J hari ini disiarkan langsung tanpa suara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sidang lanjutan Baradae boleh disiarkan secara langsung tetapi tanpa suara. Hakim mengambil keputusan itu karena sidang kali ini sudah materi kesaksian dan isinya sensitif. Namun pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengatakan keputusan hakim seperti ini sama saja dengan sidang tidak terbuka untuk umum. Paling kalau hanya dilihat, kalau saya mengatakan ini tidak terbuka untuk umum. Kalau sidang terbuka untuk umum, dia persis sama dengan apa yang diperoleh orang ketika hadir di ruangan dengan orang yang ada di luar ruangan. Ini kalau boleh dikatakan sidang setengah terbuka untuk umum. Baik. Beberapa pengunjung sempat nekat untuk menyiarkan langsung persidangan di akun media sosial mereka melalui ponsel. Mengetahui hal tersebut, hakim berulang kali menegur dan mengancam mengusir pengunjung sidang yang menyiarkan langsung sidang kesaksian keluarga Brigadir J. Hakim juga menginstruksikan petugas untuk menyisir orang-orang yang menggunakan ponselnya untuk siaran langsung. Tim TV One mengabarkan. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan kedua orang tua Joshua Huta Barat di ruang sidang sebelum sidang dimulai, Richard Eliezer atau yang biasa dipanggil Baradae menghampiri ayah dan ibu Joshua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Richard langsung berlutut di hadapan Samuel bersimpuh sambil menunduk. Sementara ayah Brigadir J lalu mengelus kepala pemuda itu. Richard juga berlutut di hadapan Rosti Simanjuntak, memegang tangannya dan mereka sedikit bercakap-cakap. Richard lalu kembali duduk di dekat kuasa hukumnya. Wajahnya sendu ketika melihat keluarga Brigadir J berdatangan ke ruang sidang. Ia tampak berusaha menahan tangis dengan berulang kali menunduk dan menarik nafas secara dalam-dalam. Pemirsa, sidang sudah berlanjut dari tadi pagi hingga sore hari ini dan diagendakan sore hari ini akan ada 6 saksi yang akan memberikan kesaksiannya. Sidang dilakukan secara terbuka namun tidak tanpa dengan audio yang bisa didengar oleh seluruh media. Ini merupakan sidang yang digelar sejak tadi pagi dan akan dihadirkan 12 saksi. Untuk sore hari ini sudah akan mendengarkan kesaksian dari 6 orang lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang lanjutan Baradae ini sudah digelar dan akan mendengarkan kesaksian 12 orang yang hadir dari keluarga Brigadir J. Seperti yang juga disampaikan oleh reporter kami yang meliput langsung acara sidang yang berlanjut dari pagi tadi, yaitu saksi pertama yang dihadirkan juga adalah ayah dari Joshua Huta Barat, di mana sang ayah menceritakan soal pertama kali Joshua mendapatkan tugas ke Jakarta, yaitu pada tahun 2019, kemudian anaknya juga diberitahu mendapatkan mandat sebagai ajudan di Mabes Polri dan pada saat itu ia menjabat sebagai ajudan Kadif Propam Verdi Sambo. Kemudian majelis hakim juga sempat menanyakan mengenai komunikasi apa saja yang dijalin antara ayah Joshua dengan Joshua. Kemudian dijelaskan dan dijawab tidak sering dengan ayahnya komunikasinya dan diberitahu bahwa Joshua memiliki komunikasi yang cukup erat dengan sang ibunda. Namun meski demikian memiliki komunikasi yang sangat erat dengan ibunda, tetapi pada saat itu ketika memberikan kesaksian dikatakan ibunda yang saat itu juga sambil bercerita dengan
rasa sedih dan juga ada tangisan, mengatakan bahwa komunikasi pada saat itu berjalan lancar, baik-baik saja, tetapi Joshua tidak pernah menceritakan bahwa ada masalah yang tengah ia hadapi saat itu. Kemudian sidang juga menghadirkan adik serta kekasih Joshua yaitu Vera, juga yang menyaksikan, yang mengetahui juga bahwa Vera menjelaskan bahwa pada saat itu komunikasi terakhir melalui pesan dan telepon. Joshua sempat cerita bahwa ada sedikit masalah dan dituduh oleh squad, namun ketika ditanya lebih lanjut lagi siapa squad itu, Vera juga belum bisa menceritakan secara detail karena pada saat itu juga Joshua berjanji akan menjelaskan, namun tidak sampai menjelaskan dan terjadilah pembunuhan terhadap Brigadir J. Saat ini juga sidang masih berlanjut dan sudah ada 6 orang yang menjalani sidang, selanjutnya ada 6 orang lainnya. Sidang sebelumnya juga menghadirkan adik serta kekasih Joshua saat ini yang tengah memberikan keterangan dalam sidang sebagai saksi dari keluarga Brigadir J adalah keluarga yang merupakan om dari Brigadir J. Pemirsa, kabar khusus segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih berlanjut pada sore hari ini dan saat ini tengah mendengarkan kesaksian dari orang tua Brigadir J yaitu Samuel Huta Barat dan juga ibunda yaitu Rosti Simanjuntak. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari reporter kami yang tengah meliput prosesi persidangan yang menjelaskan bahwa pada saat disampaikan adapun dijelaskan oleh ayah Joshua Huta Barat yang menceritakan pertama kali Joshua ini tugas ke Jakarta yaitu pada tahun 2019. Kemudian anaknya pada saat itu mendapat mandat sebagai ajudan di Mabes Polri. Dan dikatakan bahwa anaknya mendapatkan jabatan sebagai ajudan Kadif Propam Verdi Sambo kala itu sejak 2019. Kemudian majelis hakim juga sempat menanyakan bagaimana dengan komunikasi antara almarhum Brigadir Joshua dengan kedua orang tuanya. Ayahnya menyatakan bahwa komunikasi yang dijalin antara Joshua dengan ibunda merupakan komunikasi yang sangat dekat. Meski demikian, Joshua tidak pernah menceritakan bahwa ada pun kendala dan masalah. Justru ia juga menceritakan bagaimana sosok Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, sehingga sang ibunda dari Brigadir J ini juga mengatakan bahwa mereka sebagai wali orang tua dan Joshua diminta untuk menunjukkan hormat, kemudian juga menjalin komunikasi dengan sebaik-baiknya. Dan juga pada saat majelis hakim menanyakan bagaimana kronologi ketika pertama kali dari orang tua ini melihat jenazah Brigadir J yang dibawa ke Jambi. Pada saat itu peti belum boleh dibuka. Kemudian ayah dari Brigadir J diminta untuk menandatangani 4 berkas. Tetapi dokumen itu tidak langsung ditandatangani karena sang ayah ataupun orang tua ingin melihat bagaimana kondisi dari Brigadir J terlebih dahulu. Kemudian pada saat itu peti dibuka dan terlihat saat itu ada luka di bagian pelipis, kemudian juga terlihat ada luka tembakan. Selanjutnya dari pihak keluarga juga sempat menceritakan bagaimana momen ketika keluarga meminta prosesi pemakaman dilakukan secara militer, namun dikatakan satu dan lain hal tidak bisa dilakukan. Sang ibu juga dalam keadaan syok, kemudian sedih juga, kemudian mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi.
Kemudian juga berdasarkan beberapa kesaksian yang sudah dilakukan dari pagi tadi, adapun kekasih Joshua yaitu Vera yang sempat juga menceritakan bagaimana komunikasi yang terjalin pada tanggal 7 Juli satu hari sebelum Joshua tewas dibunuh. Ini ada melalui pesan telepon, kemudian juga melalui pesan. Adapun yang dikatakan oleh Joshua ada sedikit masalah, namun Joshua sempat mengatakan akan menceritakan lebih dalam, namun tidak sampai terjadi karena esokannya Joshua sudah dieksekusi ataupun dibunuh. Kita akan menghubungi rekan kami kembali, Kani Dwi Haryani. Kani. Ya, Sira, hingga sore hari ini proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung, yang mana di sesi ketiga ini ternyata tidak hanya 3 saksi yang dihadirkan, yakni tidak hanya ayah, ibu korban dan juga kakak korban, melainkan juga dari 7 saksi lainnya yang terdiri dari tante korban, kemudian juga ada 2 dari petugas kesehatan yang pada saat malam setibanya jenazah dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tiba di Jambi yang memberikan obat formalin agar jenazah ini dapat bertahan, karena memang diketahui bahwa formalin yang telah diberikan dari Jakarta menuju Jambi ini hanya bertahan selama 24 jam. Yang mana tadi setelah ditanyakan dari pihak ayah korban dan juga ibu korban kemudian kakak korban juga ini ditanyakan perihal kepada petugas kesehatan yang memberikan obat formalin, ditanyakan juga lebih lanjut berkaitan dengan apa yang mereka lihat dan bagaimana untuk bisa diceritakan kondisi dari jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat seperti apa kondisinya. Kemudian juga tadi dari pihak kesehatan tidak begitu lama ditanyakan karena memang hanya sebatas itu saja BAP yang telah diberikan, kemudian juga ditanyakan kembali di proses persidangan. Yang lebih menarik ketika persidangan sore hari ini dihadirkan ialah dari pengulikan lebih lanjut terhadap ibu korban, yakni Rosti Simanjuntak, yang mana tadi kami pantau dalam proses persidangan beliau isak tangis ketika menceritakan kembali berkaitan dengan bagaimana hubungan dirinya dengan sang anak semasa hidupnya, kemudian juga cerita apa saja yang telah diceritakan oleh Yosua terhadap ibunya, karena memang tadi dalam persidangan disampaikan bahwa memang Yosua ini lebih dekat kepada ibunya ketimbang ayahnya, sehingga ayahnya juga akhirnya mengalihkan mic-nya kepada sang ibu untuk menceritakan lebih detail bagaimana hubungan antara ibu dan anak tersebut, karena memang diketahui Yosua ini bertugas di Jakarta sejak akhir tahun 2019. Kemudian tadi sang ibu pada awal ditanyakan oleh majelis hakim berkaitan dengan apakah sering berkomunikasi dengan sang anak dan bagaimana bentuk komunikasi dengan sang anak. Dan Ibu Rosti Simanjuntak, sang ibu menceritakan bahwa memang betul sekali dirinya sering sekali berkomunikasi dengan Yosua, entah itu melalui pesan chat ataupun mungkin melalui telepon. Namun lebih sering memang sang ibu yang menelepon terlebih dahulu terhadap Yosua, yang mana memang selalu ditanyakan posisi Yosua ini memang kerap dipanggil abang oleh sang ibu. Ditanyakan kepada sang ibu oleh kepada Yosua, abang di mana posisinya seperti itu, dan Yosua juga terlampau sering menceritakan bahwa dia seringkali tinggal di Saguling, tempat bapak dalam hal ini adalah Ferdy Sambo, karena memang diketahui oleh sang ibu Yosua hanya memiliki satu tempat tinggal di Jakarta, yakni tinggal bersama dengan Ferdy Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan. Dan dalam proses komunikasi antara ibu dan anak ini tadi sang ibu juga menceritakan kembali bahwa Yosua hanya menceritakan hal-hal baik saja semasa ia bertugas di Jakarta, dan tidak pernah ia mengeluhkan berkaitan dengan masalah ataupun pekerjaan yang sedang ia hadapi di Jakarta, karena memang dimungkinkan Yosua hanya ingin memberikan pernyataan yang baik-baik saja terhadap ibunya agar sang ibu tidak memiliki banyak pikiran terhadap anaknya, entah apapun itu masalah sedang dihadapi, sehingga tadi membuat sang ibu Rosti Simanjuntak menitikkan air mata kembali di ruang sidang. Secara terisak ia menyampaikan pernyataan hal tersebut di depan majelis hakim dan juga di depan para penonton sidang di ruang sidang. Dia mengenang kembali masa-masa sehidup anaknya Brigadir Yosua, yang mana memang dinyatakan oleh sang ibu bahwa sang anak ini berkelakuan baik, kemudian juga dia bahkan dimandatkan kepada PC dan juga Ferdy Sambo bahwa dia selalu diberikan motivasi yang baik terhadap anaknya, dan hal itu pula yang disampaikan kepada Yosua, kepada sang ibu, karena memang tadi juga sempat ditanyakan oleh majelis hakim kepada ibu Yosua apakah ibunda Yosua ini juga mengenal baik terhadap
Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo selaku wali orang tua dan juga orang yang bekerja sama dengan Brigadir Yosua di Jakarta. Sang ibu menjawab bahwa memang diketahui Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini juga acap kali sering memberikan perhatian terhadap Yosua dan juga keluarganya. Bahkan juga Reza diberikan hadiah pada saat hari ulang tahun Bayangkara beberapa waktu lalu. Yang mana memang hal tersebutlah yang memantik kembali memori kedukaan sang ibu yang masih tidak terima terhadap kepergian dari anak laki-lakinya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang memang diketahui meninggal dunia di kediaman atasannya langsung di kediaman Duren 3 8 Juli 2022 lalu, yang memang diketahui meninggal dunia karena memang adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka dan juga terdakwa yang hingga kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian, Sira. Baik, Kani Dwi Haryani, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu nanti kami juga akan kembali mengupdate informasi dari sana. Pemirsa, kabar khusus segera kembali.